2026 tinggal menghitung hari. Aku yakin kalian sudah nyiapin beberapa resolusi untuk tahun 2026. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir sejenak kayak tahun-tahun lalu aku belajar banyak skill, tapi kok masih B aja ya rasanya. Nah, aku di sini mau sharing tentang konsep namanya stackable skill. Jadinya skill yang bisa kalian kombinasikan sehingga bisa menghasilkan sebuah unique value, sehingga kalian bisa lebih stand out. Hai guys, jumpa lagi dengan aku Dirga di 30 Days Challenge Talking to the Camera. Hari ini adalah hari ke-22 aku ngomong di depan kamera. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Jadi beberapa tahun lalu aku sempat belajar beberapa skill lah. Jadinya aku tiap tahun selalu nentuin sebuah resolusi. Ada skill lari, ada skill fotografi, bahkan pernah aku belajar cursive writing. Dan setelah punya skill-skill itu kayaknya kok B aja ya, kayaknya skill-skill itu kayak misah aja, nggak ada impactnya dalam hidupku. Sampai aku berpikir yang salah itu bukan skillnya, tapi aku nggak pernah berpikir untuk menggabungkannya. Jadinya stackable skill ini bisa dibilang berpikir strategis bagaimana memilih skill untuk dipelajari, sehingga jika dikombinasikan bisa memberikan value unik untuk kita. Jadi aku sudah sempat bahas ya jadinya tentang stackable skill, bagaimana aku terinspirasi tentang stackable skill di video sebelumnya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi untuk yang udah pernah lihat videoku, kesimpulannya itu tentang bagaimana mengkombinasikan skill itu lebih baik value-nya daripada skill individual itu. Jadinya bisa dibilang 1+1 bisa jadi 3 lah, bukan jadi 2. Contohnya itu programmer yang punya skill storytelling, dia pasti jadi tech educator yang hebat. Kemudian punya skill analytical, misal analisis saham, analisis forex, dan punya skill storytelling juga. Pasti laku kelasnya guys. Sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya menentukan skill yang cocok untuk di stack? Jadinya aku punya sebuah framework yang terdiri dari 3, yaitu foundation, multiplier, differentiator. Jadinya foundation skill ini adalah hard skill yang kalian punya. Misalnya at least kalian lulusan IT bisa ngoding lah. Kemudian lulusan accounting bisa pakai Excel. Kemudian ada yang namanya multiplier skill, jadinya ini skill yang bisa membantu mendeliver value yang sudah kalian punya lebih baik kepada orang lain. Misalnya, jika kalian punya kemampuan teknikal, ditumpuk dengan skill komunikasi. Kemudian jika kalian punya skill kreatif, ditumpuk dengan skill project management. Dan jika kalian punya skill analytical, ditumpuk dengan skill storytelling. Kemudian yang ketiga ada differentiator skill. Ini skill yang bisa dibilang niche, agak patah dikit. Misalnya, desainer tahu tentang blockchain, programmer tahu tentang energi hijau. Nah, sehingga disinilah uniknya. Sehingga ketika itu ditumpuk, wah, ini orang unik nih. Nah, sehingga kalian akan lebih stand out dan lebih punya value lah. Terus nyari skill untuk ditumpuk tuh di mana sih? Nah, kalian bisa nyari di job offering misalnya. Misalnya ada listing job programmer, pasti ada requirementnya. Misal bisa ngoding, bisa bahasa Inggris. Nah, kalian udah bisa ngoding dan kalian belum bisa bahasa Inggris, ya kalian pelajari bahasa Inggris. Atau sesimpel kalian pengen belajar sesuatu deh, aku harus belajar ini, ya udah belajar itu aja, simple aja. Yang pasti skill itu bisa ditumpuk dengan skill yang sudah kalian miliki. Kemudian selanjutnya aku mau share target yang aku buat untuk 2026. Jadinya untuk 2026 aku udah set pengen 2 goal sih. Pengen bisa menulis dan speaking English menjadi second natureku. Ya untuk beberapa tahun ke belakang sih aku sudah mulai nulis, tapi sebelum nulis aku harus ngumpulin niat dulu. Kemudian kalau speaking juga, kalau scripted bisa aku ngomong, kalau spontan gitu. Sehingga menurutku improve skill ini bisa nambah value-ku sih. Karena berdasarkan penglihatanku di job industri sekarang, terutama di tech, orang yang bisa mendeliver idenya dengan baik ke audiens itu sangat berharga. Apalagi ditambah dengan English, jadinya kan pasarnya lebih luas lagi. Makanya aku pengen stack
menulis, dan English. Terus aplikasinya juga bisa lebih banyak sih, menulis dokumentasi yang lebih komprehensif, kemudian menulis blog untuk sharing knowledge, kemudian menulis skrip untuk video yang kalian lihat sekarang ini aku nulis skripnya. Kemudian seharusnya ada banyak hal lain sih di masa depan yang bisa aku unlock achievementnya dengan skill ini. Ini bukan tentang menjadi profesional penulis atau native speaker ya. Aku hanya ingin punya skill menulis dan English ini jadi sesuatu yang aku gampang lah makanya. Misalnya aku perlu nulis ya nulis aja, perlu ngomong English ya ngomong aja, nggak perlu sampai berpikir nulis apa, ngomong apa gitu. Orang bijak berkata jangan buat goal tapi buatlah sistem. Untuk menulis dan English ini udah aku buatin sistem sih. Untuk menulis ya mungkin agak ekstrim sih ini, menulis daily ya nggak panjang-panjang aja, 100 sampai 200 kata. Bisa format di jurnal mungkin, draft blog, bisa mungkin buat Twitter, kemudian bisa dengan format yang berbeda, misal ada technical writing atau format storytelling. Kemudian untuk Englishnya juga aku konsum konten bahasa Inggrisnya itu nggak pakai subtitle. Kemudian mulai ngomong sendiri dengan bahasa Inggris, kemudian mengungkapkan ide dengan bahasa Inggris. Kemudian juga terkait yang menulis tadi, aku kadang-kadang menulis bahasa, kadang-kadang menulis bahasa Inggris. Sehingga harapannya dengan sistem seperti ini aku bisa mendapatkan skill yang aku inginkan. Selain itu aku juga pengen mengubah mindset sih. Kan aku gak perfeksionis amat sebenarnya orangnya, tapi kalau belum perfect tuh males buat ngepost. Nah aku ingin shift ini, pokoknya apapun yang terjadi harus dipost, apapun yang terjadi harus selesai. Mau jelek tulisannya, mau bagus, pokoknya nulis. Ada kata-kata yang menginspirasi. Quantity lead to quality. Jadinya nulis aja dulu sampai terbiasa nulis. Kemudian ngomong English aja dulu yang sampai terbiasa ngomong English. Dengan sendirinya kalau rajin latihan pasti bisa. Oke, sekian hari kedua aku ngomong di depan kamera dan sharing target 2026 milikku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk subscribe biar gak ketinggalan video selanjutnya aku ngomong di depan kamera. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.